diletakkan bukan dikubur, tapi diletakkan di bawah pohon kerumenyan ini. Nah, inilah dia. Nah, diletakkan ini semuanya tetap di bawah pohon kerumenyan ini. Ya, ini satu hal yang luar biasa, suatu keajaiban dunia. Dan inilah kita lihat orang yang baru meninggal 1 bulan lalu. Ya, ia meninggal ini ada syaratnya, sudah menikah, kemudian meninggalnya normal, yaitu mungkin karena penyakit, bukan karena kecelakaan atau karena pembunuhan yang tidak wajar lah. Dan sudah tidak ada bautnya. Ini ada 11 sebenarnya. Hanya 11. Apabila sudah ada dia punya tulang, dia punya daging sudah tidak lagi, maka ada yang meninggal, maka satu dari yang terlama diambil lalu akan dibuang ke sini. Ini contohnya. Ini adalah salah satu tulang daripada yang sudah meninggal, dan karena ada yang baru meninggal, maka diambillah salah satu dari sini. Ini ada 11 di sini. Bagi orang Bali, kalau orang meninggal kemana perginya? Orang normalnya biasanya istilahnya itu kita ada puranya di Busakih itu di sana kayak melakukan keseharian. Oke. Nah, kayak kita sehari-hari. Seperti hidup sehari-hari. Terus? Di Busakih. Reinkarnasi. Jadi kalau sudah meninggal, reinkarnasi. Nanti sebelum reinkarnasi dia di sana di puranya itu istilahnya ngaturang ayah kalau di Bali. Ngaturang ayah itu di sana lah kehidupan sehari-harinya. Kalau udah reinkarnasi baru ke keluarganya biasanya. Maksudnya ke keluarga gimana? Misalkan keluarganya masih hamil gitu. Masuklah ke bayi itu. Masuk ke bayi itu. Jadi lahir lagi kembali seperti manusia. Seperti manusia. Itu tergantung karmanya itu sistem tabur tuai gitu. Oke. Jadi kalau misalkan karmanya baik, dia lahirnya kembali menjadi manusia. Kembali manusia, jadi manusia normal. Jadi lahir kembali kedua kali, ketiga kali gitu. Ya, berkali-kali itu. Sampai udah dia di ujung kelahirannya itu dia biasanya udah jadi pemangku adat gitu. Jadi pemuka agama, ya kelakuannya baik, itu baru bisa ini surga langsung. Jadi moksa menyatu dengan Tuhan gitu, kepercayaannya. Shalom saudara-saudara. Nah, itulah perjalanan saya untuk pergi ke desa Trunyan, di mana di situ kita bisa menyaksikan sendiri keadaan orang mati. Sesungguhnya orang mati itu tidak tahu apa-apa. Makanya Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, "Aku tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia." Dengan kata lain, saudaraku yang telah menyaksikan video tadi, pertanyaan muncul, kemana orang pergi setelah mati? Terus terang dalam ajaran Alkitab dikatakan, ketika seseorang meninggal, mereka tidak pergi ke surga atau ke neraka, tapi mereka tidur dalam kematian sampai kebangkitan saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah gambaran kematian yang bisa kita lihat di kuburan di desa Trunyan di Bali ini. Nah, kalau begitu, apa arti dan makna pelajaran yang bisa kita ambil? Selain kematian itu adalah tidur, dan Alkitab memang jelas mengatakan kematian itu tidur. Sebab Yesus sendiri yang menyebutkan kematian sebagai tidur. Ketika Yesus berbicara sendiri tentang Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat 11-14. Bahwa kematian itu adalah keadaan tidak sadar. Ya seperti tidur,
di mana tidak ada kegiatan, pikiran dan kesadarannya dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 5-10. Oleh sebab itu saudaraku, satu-satunya pengharapan kita adalah kebangkitan di dalam Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Tesalonika 4:16, kebangkitan orang mati adalah inti dari pengharapan Kristen. Dan kita percaya bahwa saat Yesus datang kembali, mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan pertama-tama. Jadi di sini saudaraku, pengharapan kita itu terletak pada janji kebangkitan saat Yesus datang kembali. Dan bukan pada kepercayaan bahwa jiwa itu langsung pergi ke sorga atau neraka setelah mati. Di satu sisi kita harus tahu bahwa pertemuan kita dengan Yesus terjadi di awan-awan. Dan itu pada waktu Yesus datang kembali. Dikatakan bahwa orang-orang percaya yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang dibangkitkan untuk bertemu Tuhan di udara. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ini adalah satu pengharapan dan penghiburan bagi kita semua orang percaya, bahwa kita akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, dengan kata lain, marilah kita hidup dalam pengharapan. Dan pengetahuan ini memberikan kita suatu penghiburan dan kekuatan untuk selalu hidup dalam pengharapan. Kita tidak perlu berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, karena kita percaya pada janji kebangkitan yang telah dikatakannya. Dan sesungguhnya saudaraku yang kekasih, inilah pengharapan yang harus mempengaruhi cara kita hidup sekarang ini dan membuat kita lebih fokus pada kehidupan yang kekal, bukan pada hal-hal duniawi. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, tidak heran di dalam ayat 18 tentang kematian dikatakan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 4:18, ketika kehilangan orang yang kita kasihi, ingatlah bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus sedang beristirahat dan menunggu kebangkitan. Ini yang memberikan kita penghiburan dan pengharapan. Oleh sebab itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hidup ini bahwa sesungguhnya kapan saja Yesus bisa datang, tapi kita memiliki kebangkitan. Dan kita harus hidup dalam keadaan siap memelihara iman kita, menjaga hubungan kita dengan Yesus. Sebab dikatakan dalam Matius 24 ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, dari pelajaran, dari apa yang bisa kita saksikan melalui video yang saudara saksikan sendiri, bagikanlah pengharapan kebangkitan ini yang ada di dalam Yesus kepada orang lain. Dan inilah suatu pengharapan dan penghiburan bagi kita, bagi orang-orang yang telah kehilangan orang yang dikasihinya, ataupun pada saat kita menghadapi kematian dan kehilangan orang yang kita kasih. Kematian saudaraku bukanlah akhir dari kehidupan orang percaya di dalam Yesus, tapi itu adalah tidur sementara sampai kebangkitan yang dijanjikannya akan terrealisasi pada waktu dia datang kedua kali. Inilah sebuah pengharapan yang akan memberikan kekuatan penghiburan bagi kita semua. Dan sebagai penutup, saya ingin membacakan 2 ayat untuk saudara dan kita semua bisa renungkan dalam Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 1 Korintus 15 ayat 1-52. Ketika sebelum Yesus datang, Paulus katakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Itulah pengharapan kita saudaraku. Marilah kita hidup dalam pengharapan dan kesiapan akan kebangkitan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, menjadi sebuah penghiburan kekuatan bagi kita satu sama yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.